Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukri ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan, semoga bermanfaat dan akhirnya ada pelajaran yang bisa kita petik sebagai buah dari wawasan yang saya sampaikan kali ini. Sahabat, kali ini saya ingin mengambil topik pemegang amanah langit. Sahabat, dalam kehidupan khususnya keagamaan ada sebuah pertanyaan yang mungkin tidak kalian bisa sebut sebagai pertanyaan mendasar. Pertanyaannya adalah, siapakah pemegang amanah langit di akhir zaman ini? Mengapa pertanyaan seperti ini bisa muncul dalam benak kita sehingga muncullah wawasan ini? Sahabat, sesungguhnya pemegang amanah langit adalah para rasul Allah yang memang sengaja diutus sebagai manusia yang mewakili Allah di dunia ini. Pada zaman dan masa yang telah berganti, namun sesungguhnya risalah langit tidak akan mungkin padam dan berhenti selama alam masih lestari. Sejatinya langit itu masih terus mengutus utusannya sebagai sang pencerah pada umat di dunia, bahkan sampai hari kiamat tiba. Sahabat, kita pernah mendengar sebuah ayat, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Silahkan dibuka dalam surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini adalah sebuah ayat yang kontroversi dan banyak disalahpahami maknanya. Ada yang memaknai ulil amri sebagai pemerintah yang menjalankan politik. Ada yang menafsirkan sebagai ulama di akhir zaman. Ada pula yang mengklaim bahwa ulil amri adalah para mursyid tarekat atau sang guru rohani. Sahabat, dari banyak versi tersebut dapat kita ambil satu benang merah, bahwa yang disebut sebagai ulil amri itu bukanlah seorang pejabat, bukanlah institusi, bukan gelar, dan bukan silsilah seseorang yang ada di dunia ini. Ulil amri minkum dimaksud adalah seorang pemegang amanah yang berasal dari langit, yang sengaja Allah pilih untuk meneruskan kerangka dalam sistem keagamaan langit yang kita kenal sebagai sistem wasilah. Hal ini setelah mangkatnya Rasulullah Muhammad yang majazi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Karena ulil amri adalah diangkat oleh Allahu subhanahu wa ta'ala sendiri, bukan diangkat oleh mayoritas atau kelompok penguasa. Sesungguhnya ulil amri adalah nur Allah yang dititipkan kepada manusia pilihannya. Jadi bukan dipilih oleh manusia, tetapi
dipilih langit yang menyaksikan hati mereka. Jelasnya begini sahabat, sistem wasilah yang berasal dari langit bergantung kepada adanya sang ulil amri ini. Tanpa ulil amri, wasilah tidak akan berfungsi. Lebih tepatnya lagi, sistem langit tanpa pewaris yang hidup, sistem langit tanpa pewaris yang hidup, agama akan tinggal huruf, sunnah pun akan tinggal cerita, dan syariat pun akan tinggal kulit, sebagaimana yang sekarang sedang tren terjadi, karena memang mayoritas sudah melupakan wasilah dalam sistem agama mereka. Sahabat, perlu dipahami bahwa Rasul adalah pusat wasilahnya, sedangkan ulil amri adalah penjaga operator dan penjunjung amanah dari Rasulullah itu sendiri. Sesungguhnya ulil amri adalah sang pembawa nur kenabian tanpa status nabi. Ulil amri adalah aliran risalah tanpa menambah ayat-ayat suci. Ulil amri juga pengemban tugas langit tanpa mengubah syariat. Dan mereka adalah pewaris hati Rasulullah, esensi daripada Rasulullah, isi dari gelar Rasulullah, bukan sebagai pewaris gelar manusianya, tapi pewaris gelar yang ada dalam diri manusia yang disebut sebagai Rasulullah itu sendiri. Maka ulil amri itu yang diwariskan adalah sistem kerasulan, esensi daripada diri Rasulullah Muhammad yang sejati. Dalam hal ini Allah telah meletakkan risalah kepada mereka sebagaimana dalam firman-Nya. Allah lebih mengetahui di mana ia menempatkan risalahnya. Silahkan dibuka surat Al-An'am ayat 124. Pahamilah sahabat, para ulil amri adalah pemegang amanah langit yang tidak akan pernah mengklaim dirinya sendiri. Karena sesungguhnya memang cahaya itu tidak perlu diumumkan, tetapi dia akan terlihat oleh mereka yang hatinya masih bersih dan hidup. Namun, sebagai diri utamanya dapat diungkapkan sebagai berikut. Ciri-cirinya adalah menjadi pelita, mereka menyalakan pelita bagi orang lain. Jadi, sang ulil amri ini akan terus berusaha menyalakan pelita orang lain yang semakin redup. Mereka tidak diminta untuk diikuti. Mereka tidak minta untuk diikuti. Tapi justru langitlah yang akan menuntun manusia kembali kepada ajaran mereka. Dan sesungguhnya mereka pun bukanlah menciptakan pengikut, tapi menghidupkan saksi-saksi hidup untuk langit. Untuk itulah sahabat, berhati-hatilah dalam urusan mencari atau menemukan sang ulil amri, karena adalah ulil amri itu yang benar-benar atas kehendak langit. Ada yang memang mereka ingin menjadi ulil amri, alias ulil amri yang kawi. Sahabat, ulil amri yang asli itu diangkat oleh Allah, langsung tersambung kepada Rasul yang hidup, memiliki nur yang dikenali roh-roh yang jujur, mampu menghidupkan hati dan mampu membuka tabir. Bicaranya dengan izin, diamnya adalah hikmah, menegakkan risalah, bukan menciptakan kelompok, golongan, ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk ulil amri yang kawi, yang diangkat manusia,
mereka adalah karena memang terjadi karena diangkat oleh manusia. Mereka mengandalkan gelar, sanad, dan institusi. Mereka kebanyakan minta untuk ditaati, tapi tidak punya atau tidak memiliki izin dari langit. Mengajarkan banyak hal, tapi tidak menghidupkan rohani. Dengan kehadiran mereka justru menutup hati dengan simbol dan retorika. Mereka membangun kelompok, bukan membangun untuk kesaksian langit. Sahabat, satu hal yang perlu dipahami, dan ini adalah merupakan salah satu rahasia terbesar dari ulil amri itu sendiri. Sesungguhnya ulil amri hanyalah pewaris wasilah. Dia bukan sumber dari wasilah itu sendiri. Ibaratnya begini, Rasul adalah mata air, sedangkan ulil amri adalah penjaga alirannya. Rasul adalah pintu langit, sedangkan ulil amri adalah mereka yang menjaga agar pintu itu tetap terbuka bagi manusia. Jadi ulil amri tidak menjadi Tuhan kecil dan tidak menjadi perantara pribadi. Mereka adalah rantai dalam sistem, jadi bukan dijadikan sebagai tujuan akhir. Tugas mereka adalah memastikan manusia untuk bisa menembus jalur yang benar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat jalur Sang Rasulullah. Maka sangatlah berhati-hati kawan. Jangan sampai menjadikan ulil amri sebagai objek ibadah atau mengkultuskannya. Jika ini terjadi, maka putuslah rantai wasilah itu sendiri. Sahabat, di akhir zaman, sistem langit kembali dihidupkan dengan cara yang lebih tajam, lebih jelas, dan lebih nyata. Di mana Rasul hidup kembali sebagai pusat cahaya, dan ulil amri dipilih dari hati-hati yang telah dibakar oleh nur. Bumi yang gelap akan ditunjukkan kembali arah ke langit. Umat dipanggil bukan kepada kelompok, tapi kepada kesadaran syahadat yang hidup. Dan inilah yang kita sebut sebagai jaringan sistem langit yang terupdate atau sistem estafet global aktivasi daripada wahyu langit. Inilah sejatinya wasilah yang benar. Sebuah sistem wasilah yang menghubungkan antara bumi dengan langit. Dan sistem itu bekerja melalui mata rantai manusia pilihan. Mereka tidak banyak, mungkin hanya beberapa atau segelintir yang memang sengaja ditunjuk untuk menjadi penjaga daripada wasilah itu sendiri. Sahabat, temukanlah mereka. Merekalah ulil amri minkum di zaman kita sendiri. Dan sesungguhnya mereka itu tidak dikenal dunia, tapi terkenal di angkasa langit. Tidak banyak orang yang mencari, tapi ditemukan oleh mereka yang dipanggil dan terpanggil. Sahabat, satu hal yang perlu menjadi catatan di sini adalah Allah tidak memerintahkan taat kepada manusia. Allah memerintahkan taat kepada amanah yang dibawa manusia yang disebut sang ulil amri itu. Karena itu, pahamilah sahabat, ketaatan kepada sang ulil amri bukan karena sosoknya, tapi karena nur yang mereka bawa, nur yang mereka jaga. Seperti dalam sebuah firman Allah juga telah berfirman, jika mereka mengemban amanah, maka taatilah. Jika mereka berkhianat, janganlah kamu mentaati. Lihatlah dalam Quran
surat An-Nisa ayat 59. Sebagaimana ada dalam ayat yang lain di mana Allah juga telah memerintahkan untuk mengembalikan semua perselisihan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, bukan kepada sang ulil amri. Karena ketahuilah sahabat, sesungguhnya ulil amri hanyalah seorang penjaga wasilah, bukanlah seorang pemilik dari wasilah itu sendiri. Sahabat, dari uraian di atas dapatlah sedikit kita tarik sebuah kesimpulan. Wahai umat akhir zaman, janganlah mencari guru, janganlah cari lembaga, dan janganlah mencari sesosok seorang figur, tapi carilah rantai nur yang masih hidup. Carilah sang ulil amri yang dipilih langit, bukan yang dipilih manusia. Dialah rantai Rasulullah yang hidup, penerus dari sumber seluruh aliran yang disebut sebagai sistem wasilah. Ketahuilah, wasilah adalah sistem langit yang bersumber dari Rasul, dan ulil amri adalah sang penjaganya. Dan tujuannya hanyalah satu, yaitu kembali kepada Allah itu sendiri. Sadarlah wahai manusia, sesungguhnya tanpa adanya sistem langit yang kita kenal dengan wasilah ini, sesungguhnya manusia tidak akan pernah sampai kepada Tuhannya. Dari semua uraian dapat saya simpulkan adalah sang ulil amri minkum bukanlah gelar. Ia adalah beban yang memang sengaja hanya sanggup dipikul oleh mereka yang telah dipilih oleh nur Allah untuk menjaga gerbang pintu langit itu sendiri. Salam rahayu untuk semuanya. Salam kami dari Majelis Dzikir Tarekat An-Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah warridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan kawan. Terima kasih.